Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Nadirah. Saya ingin mempresentasikan judul proposal metode penelitian, yaitu analisis portofolio optimal menggunakan model indeks tunggal pada saham indeks LQ45. Bab pertama itu latar belakang. Latar belakang pertama itu berinvestasi pada dasarnya adalah menginvestasikan sejumlah uang pada saat itu. Yang kedua, saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Yang ketiga, saham LQ45 adalah indeks pasar yang berisikan 45 emiten yang dipilih berdasarkan kriteria likuiditas dan kapitalisasi pasar serta menerbitkan saham yang termasuk dalam kategori saham teratas dan sedang aktif diperjualbelikan. Yang selanjutnya itu tujuan pertama yaitu mengetahui saham yang dapat dibentuk menjadi portofolio optimal dari saham LQ45 periode Februari sampai Juli 2022 dengan metode indeks tunggal. Yang kedua, mengetahui besarnya proporsi dana yang harus diinvestasikan pada masing-masing saham terpilih. Yang ketiga, mengetahui besarnya return dan risiko portofolio optimal saham LQ45 periode Februari sampai Juli 2022 dengan menggunakan metode indeks tunggal. Selanjutnya, manfaat bagi peneliti dan pembaca. Penelitian ini dapat dijadikan informasi serta wawasan baru mengenai langkah-langkah dalam melakukan kegiatan investasi yang baik dan melakukan diversifikasi serta pengoptimalan dalam portofolio saham. Yang kedua, bagi investor. Penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi investor tentang bagaimana menentukan saham yang efisien dengan acuan saham indeks LQ45 dan menentukan nilai bobot yang dapat digunakan pada tiap saham, serta menghitung return dan risiko pada portofolio. Selanjutnya yaitu rumus masalah. Yang pertama, saham apa saja yang dapat dibentuk menjadi sebuah portofolio yang optimal dari saham LQ45 periode Februari sampai Juli 2022 dengan menggunakan metode indeks tunggal. Yang kedua, berapa besarnya proporsi dana yang harus diinvestasikan pada masing-masing saham terpilih. Yang ketiga, berapa besarnya return dan risiko portofolio optimal saham LQ45 periode Februari sampai Juli 2022 dengan menggunakan metode indeks tunggal. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Pada penelitian ini akan digunakan saham dari indeks LQ45 periode Februari sampai Juli 2022 yang terdiri dari 6 sektor. Masing-masing dari 6 sektor akan dipilih satu saham dengan nilai return tertinggi dan risiko terendah. Data harga yang digunakan adalah harga penutupan harian, yaitu closing price, dalam rentang waktu 1 tahun terakhir, yaitu 1 Juni 2021 sampai 1 Juni 2022. Selanjutnya, sistematika penulisan, yaitu bab 1 ada latar belakang, tujuan, manfaat, rumusan masalah, batasan masalah, sistematika penulisan. Bab kedua, kajian teori, dan bab ketiga, metodologi penelitian. Bab keduanya yaitu kajian teori. Yang pertama, investasi. Investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh return atau meningkatkan nilai investasi. Yang kedua, saham. Menurut Nafis tahun 2015, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam satu perusahaan dengan wujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan. Yang ketiga, yaitu return. Return adalah hasil keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari suatu investasi saham. Selanjutnya, variansi. Menurut Auruma dan Sudana tahun 2016 menjelaskan bahwa risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan bahwa kejadian aktual dari keputusan investasi berbeda dengan yang diharapkan. Selanjutnya,
expected return menurut Hadinata 2018 menyatakan return ekspektasi sebagai imbal hasil yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa datang dengan sifatnya yang belum terjadi. Selanjutnya, portofolio saham. Portofolio merupakan salah satu langkah investasi yang melibatkan beberapa saham. Selanjutnya, kovarian antar saham. Nilai kovarian yaitu nilai absolut yang menunjukkan sejauh manakah dua variabel yang mempunyai kecenderungan untuk bergerak secara bersamaan. Yang terakhir yaitu model indeks tunggal. Model indeks tunggal dikembangkan oleh William Sharpe, seorang ekonomi Amerika Serikat pada tahun 1963. Model ini dapat digunakan untuk menyederhanakan perhitungan pada model Markowitz. Model indeks tunggal didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Selanjutnya yaitu bab 3. Bab 3 terdiri dari metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau merupakan data keuangan yang telah dipublikasikan. Yang kedua, populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah saham yang terdaftar dalam indeks LQ45 pada Bursa Efek Indonesia atau BEI periode Februari sampai Juli 2022. Metode pengambilan sampel adalah purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu, yaitu saham-saham efisien yang memiliki nilai return positif dan juga memiliki nilai variansi yang tidak jauh lebih besar daripada returnnya. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan pertama yaitu menghitung nilai rata-rata dari return harian atau nilai variansi dari semua saham dalam indeks LQ45. Kedua, mengurutkan 20 saham tersebut dari yang memiliki nilai return terbesar dan mengeliminasi semua saham yang memiliki nilai return negatif karena tidak termasuk ke dalam saham efisien. Yang ketiga, mengevaluasi saham efisien dengan cara membandingkan antara nilai return dengan nilai variansi. Jika nilai variansi jauh lebih besar daripada nilai return, eliminasi saham tersebut. Yang keempat, dari saham efisien yang sudah diperoleh, tentukan saham kandidat yang akan dimasukkan ke dalam portofolio dengan cara memilih dua saham yang memiliki dua sektor. Yang kelima, menentukan proporsi dana masing-masing saham pembentuk portofolio. Yang terakhir, menghitung expected return dan risiko portofolio optimal yang terbentuk. Demikianlah presentasi saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.